Halo rekan-rekan YouTube semuanya, terutama kalian yang sedang akan melaksanakan UTBK PPG tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi kasus ya pada PPG tahun 2025 yang dimana berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi pada tahun ini untuk studi kasus itu ditentukan oleh sistem tentang masalah yang wajib kalian selesaikan. Ya, jadi untuk masalah itu ada 4 yang bisa kalian selesaikan pada studi kasus kalian. Yang pertama masalah pada LKPD, kemudian yang kedua masalah untuk media pembelajaran, kemudian yang ketiga masalah untuk penilaian, dan yang keempat adalah masalah untuk strategi pembelajaran. Ya, jadi ada 4 masalah yang wajib kalian selesaikan di studi kasus di PPG tahun 2025 ini. Persamaannya adalah pada setiap permasalahan yang ada di studi kasus ini itu semuanya untuk urutan pengerjaannya itu sama. Ya, mulai dari permasalahan yang kalian pernah hadapi, kemudian bagaimana upaya kalian untuk menyelesaikannya, kemudian yang ketiga apa hasil dari upaya tersebut, kemudian yang keempat pengalaman berharga apa yang bisa kalian petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi untuk urutan pengerjaannya sama ya. Jadi kalian siapkan permasalahannya, kemudian upaya yang kalian lakukan. Setelah itu apa hasil dari upaya yang kalian lakukan, kemudian pengalaman berharga apa yang bisa kalian petik ketika kalian menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu contoh studi kasus untuk masalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, jadi untuk contoh studi kasus ini ya, saya disclaimer dulu, yaitu saya mengambil referensi di Google ya. Jadi beberapa referensi di beberapa situs itu saya ambil, kemudian saya satukan menjadi contoh referensi ini yang bisa kalian gunakan atau bisa kalian baca sebelum kalian menghadapi UTBK ya, terutama pada bagian studi kasus ini. Jadi yang untuk yang pertama yaitu kita bahas tentang masalah LKPD ini ya. Yang pertama untuk masalah LKPD sama ya, urutan pengerjaannya. Permasalahan apa yang pernah kalian hadapi, jadi bisa kalian baca di layar ya. Sebagai seorang guru di sekolah, kalian tuliskan di sekolah kalian ya. Saya menyadari bahwa LKPD yang saya gunakan selama ini masih bersifat monoton dan kurang menarik. LKPD tersebut hanya berisi soal-soal isian dan pilihan ganda tanpa dilengkapi elemen visual atau aktivitas kreatif. Nah, jadi di sini diceritakan kalau LKPD yang dibuat itu masih bersifat monoton dan kurang menarik. Nah, jadi permasalahannya sudah jelas ya. Kemudian ditentukan atau diceritakan juga tentang tidak semua siswa memiliki gaya belajar yang cocok dengan teks naratif atau soal tertulis semata. Jadi kurangnya variasi dalam desain dan penyediaan LKPD menjadi salah satu penyebab kurangnya keterlibatan aktif murid selama pembelajaran berlangsung. Nah, ini sudah diceritakan tentang permasalahan yang dihadapi ya, bahwa LKPD-nya itu monoton dan kurang menarik. Kemudian upayanya untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah membuat ya desain atau mendesain ulang format dan kontennya agar lebih menarik dan kontekstual dengan menambahkan elemen visual seperti ilustrasi, warna-warna lembut dan komik mini sebagai pengantar materi untuk membangun minat siswa. Kemudian juga melakukan berbagai pendekatan ya untuk pengerjaan LKPD dan tidak hanya sekedar kumpulan soal, tetapi menjadi alat eksplorasi yang menyenangkan dan menggugah rasa ingin tahu murid. Nah, di sini ceritakan upaya untuk menyelesaikannya. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari upaya tersebut? Jadi hasilnya adalah mereka terlihat lebih aktif saat mengerjakan tugas. Bahkan murid yang biasanya pasif mulai terlibat dalam diskusi kelompok saat menyelesaikan aktivitas dalam LKPD. Nah, jadi hasil yang didapatkan itu jelas ya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi pengalaman yang bisa dipetik adalah bahwa LKPD yang baik bukan hanya berisi soal-soal latihan, tetapi juga harus mampu mengundang siswa untuk berpikir, merasa, dan bertindak. LKPD yang kreatif mampu menjadi media utama untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Jadi pengalamannya yaitu bahwa LKPD itu tidak hanya berisi soal-soal latihan, tetapi harus memiliki dasar yang kreatif agar siswa bisa
berpikir, bertindak, dan merasa. Jadi itu penjelasan tentang studi kasus masalah LKPD ya. Kemudian kita lanjut untuk masalah studi kasus tentang media pembelajaran. Di sini topiknya atau fokusnya adalah kurangnya fokus siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi untuk permasalahan yang dihadapi adalah siswa sering tidak fokus pada saat pelajaran berlangsung, kerap melamun, bermain dengan alat tulis, atau berbicara sendiri. Dan ketika dipanggil, hanya melihat tanpa ada rasa ingin tahu. Nah, jadi di sini permasalahan yang diangkat adalah siswanya sering tidak fokus pada saat pelajaran berlangsung. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya adalah melakukan pendekatan personal dengan berbicara empat mata, kemudian menerapkan variasi metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, media visual, dan ice breaking. Nah, jadi dibentuk kelompok ya, kemudian menambahkan media visual dan menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Itu upaya yang digunakan. Kemudian hasil dari upayanya adalah siswa menjadi lebih aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi kelompok. Yang sebelumnya enggan bertanya menjadi aktif ya dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, jadi itu hasil upayanya terlihat jelas dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk yang keempat, pengalaman berharga apa yang bisa dipetik. Di sini dituliskan bahwa bisa belajar memahami kondisi emosional dan latar belakang siswa agar bisa melakukan pendekatan yang tepat dalam pembelajaran dan menghargai setiap anak tanpa memandang latar belakang sangatlah baik dan bijak. Jadi itu adalah contoh studi kasus untuk masalah media pembelajaran. Sekarang kita lanjut untuk contoh studi kasus yang membahas tentang masalah penilaian. Di sini agak panjang ya untuk studi kasusnya. Jadi silahkan kalian baca sendiri, kalian bisa pahami ya. Jadi nanti akan saya berikan link download file ini ya. Silahkan kalian cek di kolom deskripsinya ya. Untuk masalah penilaian bisa dilihat untuk permasalahan yang dihadapi. Poin pertama, banyak siswa menghasilkan teks prosedur yang serupa meniru dari internet ya, jadi tidak kreatif. Kemudian untuk rubrik penilaian juga terlalu umum. Kemudian umpan baliknya tidak berorientasi pada nilai akhir. Kemudian yang keempat, merasa penilaian menulis adalah momok, jadi mereka malas untuk menulis. Kemudian upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu mengembangkan rubrik penilaian otentik dan holistik, penilaian berbasis folio, kemudian peer assessment dan self assessment, kemudian sesi komprehensi menulis individu, dan pemanfaatan teknologi untuk umpan balik. Apa hasil dari upaya tersebut? Nah, di sini terlihat jelas bahwa kualitas tulisan teks para siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan yang lebih penting, mereka menjadi lebih sadar akan proses penulisan. Kemudian untuk pengalaman berharga yang bisa dipetik adalah penilaian yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai alat pembelajaran yang kuat. Nah, itu adalah pengalaman berharga yang bisa dipetik pada studi kasus permasalahan masalah penilaian. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang contoh studi kasus yang membahas tentang masalah strategi pembelajaran. Nah, di sini bisa kalian lihat dan bisa kalian baca untuk strategi pembelajaran ini terjadi di kelas 3 SD, di mana siswa kurang fokus ya, atau kurang menyimak pembelajaran ya, karena pembelajaran yang monoton dan belum efektif dalam membangun keaktifan serta mempertahankan fokus siswa kelas 4. Nah, jadi diceritakan di sini permasalahan yang dihadapinya seperti apa. Kemudian upaya untuk menyelesaikannya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan belajar melalui permainan gamifikasi, kemudian pembelajaran berbasis proyek sederhana dan konkret. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif yang beragam. Yang keempat, pemanfaatan media visual dan audio visual interaktif. Kemudian yang terakhir, gerakan dan aktivitas fisik singkat. Nah, jadi itu adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan di masalah strategi pembelajaran studi kasus ini. Kemudian apa hasil dari upaya tersebut? Nah, jadi sungguh luar biasa ya, antusiasme dan keaktifan belajar siswa meningkat drastis. Suasana kelas lebih menjadi hidup, ceria, dan interaktif. Jadi perubahannya sangat terlihat jelas dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian pengalaman berharga apa yang bisa dipetik dari penyelesaian masalah tersebut? Pengalaman berharganya adalah bahwa strategi pembelajaran yang efektif bagi siswa harus berpusat pada pengalaman, partisipasi aktif, dan bersifat menyenangkan.
agar anak-anak di usia dini mau melakukan doing, playing, dan exploring. Jadi guru harus menjadi fasilitator untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Jadi sebuah strategi yang efektif bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang menciptakan kecintaan terhadap proses belajar itu sendiri. Jadi semua contoh dari studi kasus 4 permasalahan ini saya ambil dari google.com, yaitu dari Tribun News. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Tribun News ya, sudah menyediakan ya beberapa contoh studi kasus untuk UP atau UTBK tahun 2025 ini, khususnya pada subtes studi kasus ya. Jadi oke, silakan kalian ya pelajari contoh-contoh dari studi kasus ini, penyelesaian baik dari masalah LKPD, kemudian masalah media pembelajaran, kemudian masalah penilaian, dan yang terakhir mengenai masalah strategi pembelajaran ya. Silakan kalian konsep ya, semoga pada saat pelaksanaan UP atau UTBK nanti kalian diberikan kelancaran ya. Jadi untuk studi kasus ini kalian tidak bisa memilih, tetapi nanti akan ditentukan oleh sistem itu sendiri ya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah melewati UT atau UP, maaf ya, sudah melalui UP atau uji pengetahuan PPG tahun 2025 pada 3 hari yang sedang berjalan ini. Ini kemungkinan sudah jalan 3 hari atau 4 hari ya, mulai tanggal 29 kemarin sampai nanti tanggal 3 Agustus tahun 2025. Jadi siapkan ya permasalahannya, kemudian penyelesaiannya seperti apa ya, baik tentang LKPD, media pembelajaran, penilaian, dan strategi pembelajaran ya. Jadi silakan kalian tentukan poin-poin pentingnya saja, kalian pahami. Jadi untuk LKPD itu seperti apa maksudnya, intinya, dan untuk media pembelajaran itu intinya seperti apa, kemudian strategi pembelajaran itu seperti apa, dan penilaian itu seperti apa untuk penyusunan studi kasusnya. Kalau kalian sudah bisa memahami keempat penyelesaian masalah itu, insya Allah kalian akan lancar-lancar saja pada saat pengerjaan studi kasus di UP ini ya. Jadi seperti itu. Saya doakan kalian semua lancar dalam kegiatan UP, UTBK, PPG tahun 2025. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan yang ingin ditanya, yang ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing di sana. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian ya. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video yang ada di channel ini agar bisa semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.